Pemirsa, seperti apa peluang PT Putra Raja Wali Kencana Tbk usai melantai di bursa pada hari ini? Untuk membahas hal itu kita sudah bersama dengan Nico Lawrence, Head Research dari Panin Sekuritas. Mas Nico, silakan Mas, kita ngobrol-ngobrol soal Putra Raja Wali Kencana Tbk ini. Ini kalau menurut Mas Nico sendiri, ini dengan harga 105 per lembar saham, apakah ini sudah harga yang wajar? Ini kalau misalnya sebenarnya kalau modelnya company ini kan sebenarnya alat beratnya banyak, jadi depresiasinya gede. Jadi kalau ngelihat PE, price earnings itu nggak cocok. Jadi lebih lihat price to book value. Jadi kalau kita lihat price to book value, currently itu udah 1,5 kali. Itu di bawah rata-rata ISG 2,2 kali. Jadi itu bisa kita bilang sebenarnya fair value sih. Di perdagangan murah enggak, over value mahal juga enggak. Jadi wajar sebenarnya. Nah kedepannya ini kalau melihat dari industrinya sendiri, di mana Pura Raja Wali Kencana itu berada, apakah dia sebetulnya punya kans yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang? Iya, kalau kita ngelihat long term trendnya sebenarnya bagus ya. Apalagi mereka kan commodities and finished good ya. Jadi kalau kita lihat kan e-commerce di Indonesia itu growingnya udah exponentially ya, udah cukup signifikan. Cuman yang kita agak takut sebenarnya tahun ini. 2020 itu sebenarnya in the short term komoditinya tuh sebenarnya kan belum recovery yang cukup signifikan kan. Harga batu bara trennya malah relatif melambat. CPO juga harganya belum ini. Jadi bisa dibilang aktivitas manufakturnya tuh agak lemah. Apalagi sebenarnya kemarin Bank Dunia dan IMF udah pangkas pertumbuhan buat dunia. Jadi bisa dibilang dari sisi manufacture atau expansion, confidence-nya belum ada. Jadi itu yang bikin sebenarnya beberapa pabrik itu kayak hold the expansion. Mereka agak sedikit Dan itu tidak hanya di sektor transportasi ya? Betul. Hampir di semua sektor? Harus di semua sektor. Kalau Anda lihat dari kinerja keuangan yang dulu nih, Anda melihat selama ini sehat atau tidak nih? Jadi kalau kita lihat sebenarnya sebelum IPO ini mereka juga sebenarnya udah ada capital injection. Jadi dulu tingkat hutang itu debt yang berbunga dibagi ekuitas itu bisa sekitar 66%. Itu sebenarnya cukup tinggi. Cuman dengan adanya injection ini, dengan adanya duit masuk dari IPO, itu gearing mereka kemarin 11%. Dengan adanya duit masuk ini, IPO mungkin bisa di bawah, gearingnya di bawah 10-11%. Jadi itu menurut kita harusnya neracanya jadinya sehat. Bagi pelaku pasar sebetulnya melihat harga saham Pura ini dengan lah dari fundamental keuangannya mungkin baik, terus dari price to book value-nya juga sebetulnya fair, wajar gitu, tapi secara industri mungkin ini masih agak ada kekhawatiran. Ini bagi pelaku pasar sebaiknya seperti apa dengan saham Pura? Wait and see dulu, tunggu dulu atau bagaimana? Kalau kita lihat biasanya emang kalau IPO trennya masih bagus ya. It's mainly on the sentiment, apalagi 1,5 versus 2,2 price to book value. Cuman kalau menurut kita sih sebenarnya ruangnya masih atraktif ya. Kalau misalnya sebenarnya time frame-nya panjang. Jadi ibaratnya kalau kita lihat mungkin tahun 2022 itu kan sebenarnya udah banyak infrastruktur, mereka mainly kan base-nya Bali ya. Jawa dan Bali. Bali dan Jawa ya. Betul. Jadi itu kalau kita lihat di situ kan mainly Trans Jawa udah jadi. Jadi connectivity between the region-nya, antar region-nya itu juga cukup bagus. Jadi itu kita ngeliatnya positif. Mas Niko, kita akan ketemu lagi nanti ya di perbincangan kita di pembukaan bursa nantinya.